Selamat, siang semuanya. Perkenalkan saya Dini Maharani dengan NIM 1291806. Pada kali ini saya akan berbagi materi tentang polutan logam berat. Seperti kita tahu bahwa logam berat ini sangat banyak ditemukan di lingkungan kita. Tanpa kita sadari, logam tersebut juga masuk dalam tubuh kita dan mencemari lingkungan. Dewasa ini banyak sekali berita membahas perihal pencemaran yang diakibatkan oleh logam berat, baik di perairan sungai dan lautan, yang mana hal itu berdampak pada aktivitas dan kesehatan masyarakat sekitarnya, serta berdampak pada lingkungan, terutama pada biotanya yaitu hewan dan tumbuhan. Nah, apa itu logam berat? Logam berat adalah suatu unsur yang berasal dan termasuk bahan penyusun lapisan tanah bumi yang bersifat tidak dapat diuraikan. Menurut Vogt, pada tahun 1986 terdapat 80 jenis dari 109 unsur kimia di muka bumi ini yang telah teridentifikasi sebagai logam berat. Nah, unsur apa saja sih yang tergolong ke dalam logam berat? Nah, logam berat ini merupakan logam yang mempunyai berat jenis 5 atau lebih dengan nomor atom antara 21 dan 92 dari sistem periodik bahan kimia. Nah, contohnya adalah yaitu ada argentium atau perak, kemudian ada arsenik, kemudian ada kadmium, ada kobalt, kromium, kufrum atau tembaga, kemudian ada merkuri, ada mangan, ada Mo, ada Ni, kemudian ada timbal, kemudian ada Sn atau timah, dan kemudian ada titanium. Nah, pencemaran logam berat ini beberapa faktor yang menyebabkan, yaitu yang pertama ada logam berat tidak dapat terurai melalui degradasi seperti pencemar organik, kemudian logam berat dapat terakumulasi dalam lingkungan terutama dalam sedimen sungai dan laut karena dapat terikat dengan senyawa organik dan anorganik melalui proses absorpsi dan menyebabkan dan pembentukan senyawa kompleks. Nah, pencemaran logam berat bisa berasal dari lingkungan sekitar kita, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa dewasa ini banyak sekali aktivitas di sekitar lingkungan kita yang tanpa kita sadari itu menghasilkan logam berat yang berbahaya pada tubuh kita. Pada video yang saya tampilkan ini ada yang dari aktivitas industri, juga menghasilkan beberapa logam berat yang berbahaya pada tubuh. Nah, bahayanya juga limbah industri ini juga jika terbuang atau teralirkan ke dalam sanitasi yang langsung menuju pada masyarakat. Sehingga masyarakat yang menggunakan air yang sudah tercemar itu secara tidak langsung akan mengalami bahaya logam berat dari industri tersebut. Nah, sumber lainnya seperti limbah elektronik, yang paling umum adalah contohnya seperti sampah baterai misalnya. Lalu contoh lainnya ada dari aktivitas vulkanik. Aktivitas vulkanik itu juga menghasilkan senyawa-senyawa logam berat yang ada dalam tanah yang terkeluarkan melalui aktivitas vulkanik ini, yang mana contohnya adalah letusan gunung berapi. Lalu kemudian ada contoh dari aktivitas pertanian yang jika senyawa itu masuk ke dalam tanah dan teralirkan, jika dikonsumsi kepada masyarakat, maka akan berbahaya. Lalu kemudian ada pembuangan limbah ke aliran sungai, kemudian ada limbah tumpahan minyak, ada limbah tambang, kemudian ada sampah juga. Nah, ini adalah hasil aktivitas manusia ini, terutama hasil limbah industri, proses alamiah seperti pelapukan secara kimiawi dan kegiatan geokimia, serta dari tumbuhan dan hewan yang membusuk, juga bisa menjadi, sumber dari logam berat. Kemudian logam berat di perairan laut ini, yang pertama ada Hg yang terakumulasi di lingkungan laut, terutama laut dalam yang mencapai 74% dari total Hg global, 24% di laut dangkal dan 2% di atmosfer menurut Booth and Geller 2005.
Kemudian ada bersifat konservatif, yaitu memiliki waktu tinggal yang lama. Nah, kemudian ada sumbernya sudah ada di alam, namun dapat lebih banyak karena aktivitas manusia. Lalu ada transport, adveksi dan difusi menjadi faktor utama penyebarannya di laut, selain mungkin ada reaksi kimiawinya. Lalu yang terakhir dapat berubah fase. Nah, berikut adalah mekanisme logam berat, masuk ke tubuh manusia. Logam berat dapat masuk ke tubuh manusia ini bisa melalui air minum, makanan, udara, cat, mainan anak, benda yang mengandung logam seperti baterai, kaleng makanan, atau minuman. Lalu asap rokok dan bensin yang mengandung TeL. Nah, logam berat seperti timbal, arsen kadmium, kromium, kobalt, mangan, dan merkuri digunakan sebagai pigmen warna dalam cat yang dapat tertelan lewat kontaminasi tangan, kuku, makanan, cangkir, rokok, dan kuas cat yang diletakkan di mulut. Nah, pada gambar ini, eee jikalau limbah logam berat ini masuk ke sungai dan laut, jika masuk ke sungai maka akan, eee, alirannya ini akan biasakan digunakan di daerah tambak, irigasi, kemudian untuk air minum juga. Yang mana kalau irigasi ini dia akan digunakan untuk, pertanian, jika tambak ini untuk, ikan. Kalau jika di laut, maka akan berdampak langsung kepada zooplankton dan fitoplankton, di mana, mereka itu adalah sumber makanan bagi ikan-ikan kecil. Nah, jika sumber-sumber makanan seperti ikan dan pertanian ini dan air minum ini dapat langsung dikonsumsi manusia, maka, dapat terakumulasi dalam tubuh manusia dan berbahaya bagi kesehatan tubuh. Lalu apa sih regulasi nasional? Yang pertama, yaitu ada peraturan batas pencemaran dalam pangan dan batas migrasi logam berat dari kemasan. Yang pertama ada peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, nomor tahun 2009 tentang penetapan batas maksimum cemaran mikroba dan kimia dalam makanan, kemudian ada peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor HK 0050555494 tahun 2007 tentang bahan kemasan pangan. Kemudian pada SNI, mainan anak-anak ditetapkan batasan maksimum logam berat sebagai berikut. Yang pertama ada AS itu 25 miligram per kilogram, ada kadmium 75 miligram per kilogram, ada kromium 60 miligram per kilogram, merkuri 60 miligram per kilogram, kemudian, ada timbal yaitu 60 miligram per kilogram. Lalu adapun untuk regulasi internasionalnya yaitu peraturan berkaitan dengan keamanan kemasan pangan, yaitu ada persyaratan untuk pewarna yang menggunakan dari material kemasan makanan bersumber terutama dari Eropa Council Resolution, 89 dijelaskan batas kandungan logam berat dalam pewarna tidak boleh melebihi, untuk arsen, kadmium dan timbal itu dia tidak boleh melebihi batasnya itu 0,01%. Lalu untuk kromiumnya 0,1% dan merkurinya itu adalah 0,005%. Lalu untuk, regulasi nasional untuk peraturan yang berkaitan dengan keamanan mainan anak-anak itu standar Uni Eropa mengatakan tentang persyaratan untuk penggunaan pewarna di mainan. Persyaratannya itu tidak harus dipenuhi untuk keperluan pewarna dalam mainan dan tidak melebihi ambang batas logam berat, yaitu untuk arsen sendiri 60 ppm, kadmium 50 ppm, kromium 25 ppm, merkuri 25 ppm, dan timbal 90 ppm. Nah, apa aja sih langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka pengamanan logam beracun? Yang pertama yaitu mengendalikan pencemaran atau polusi industri, memastikan praktek pengelolaan limbah yang baik dan benar, kemudian dalam mendorong penghapusan penggunaan timbal dalam cat, lalu memperlengkapi petugas di SPBU dengan alat pelindung diri yang sesuai untuk menghindari paparan timbal atau PB dalam bensin, lalu mengurangi penggunaan rodentisida atau pestisida dan herbisida yang mengandung logam beracun dan menggantikannya dengan bahan lain yang lebih aman bagi manusia dan lingkungan. Lalu mengidentifikasi bahan kimia yang mengandung logam beracun yang digunakan dalam mainan dan pilihan pengganti yang aman bagi anak-anak. Sekian paparan saya, terima kasih.